Jadi kaidah sedekah sebenarnya hakikatnya tidak terpengaruh oleh waktu. Ini kaidah sedekah. Hakikat kaidah sedekah. Ada hadis mengatakan baqiyus sadaqah, fa innal bala la yatakhaffas sadaqah. Bersegeralah kalian bersedekah karena yang namanya bala atau musibah itu tidak akan melewati yang namanya sedekah. Jadi intinya sedekah itu disegerakan. Selagi kita memiliki kelebihan harta, maka di waktu pula itu afdolnya kita menyegerakan sedekah. Maka tatkala kita bersedekah, maka di situ di antara fadilahnya orang yang bersedekah yang masih hidup, maka akan menjadi tameng bagi dirinya dari bala, dari musibah. Adapun kaitan tentang waktu memang secara lafaz itu kadang-kadang menunjukkan subuh, waktu subuh, menunjukkan pula waktu sore hari, ya. Maka kalau kita berpedoman dengan lafaz hadis sedekah subuh itu baik, maka boleh karena lafaz hadis demikian, ya. Tapi hakikat daripada hadis yakni maknanya artinya adalah kita menyegerakan sedekah tatkala kita mempunyai kelebihan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga itu menjawab. Jadi intinya tatkala kita memiliki kelebihan, maka di situ kita dianjurkan untuk sedekah. Sekarang kita masuk ke materi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati salah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang akan kita bahas, kita akan belajar hari ini tentang masailus shalah, tentang perkara salat ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, salat yang berlandaskan madhab Imam Syafi'i. Kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengingat, ya. Bermadhab itu mesti bagi kita, kewajiban bagi kita, karena kita tidak mampu berijtihad karena kelemahan ilmu kita. Minimal kata para alim ulama, kata kiainya Angdi Dipula, kalau kamu mau berijtihad, minimal ada 15 cabang ilmu yang perlu dikuasai. 15 cabang ilmu. Ilmu tata bahasanya nanti, ya. Ilmu sastra Arabnya nanti, ilmu fikihnya nanti, ilmu usul fikihnya nanti, ilmu tafsirnya nanti, ilmu ulumul Qur'annya nanti. Maka kita tidak akan mampu. Maka karena kita tidak mampu, wajib kita untuk bermadhab. Bermadhab artinya apa? Bermadhab itu artinya mengikuti Rasulullah. Imam Syafi'i mengikuti Imam Malik. Imam Malik mengikuti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengikuti sahabat. Sahabat mengikuti Rasulullah. Maka kita tidak mampu kalau mengikuti Rasulullah langsung mengambil ke Al-Quran dan
hadis, tanpa mengerti makna Quran dan hadis melalui jalur para alim ulama. Maka bermadhab adalah mengikuti Rasulullah. Maka hari ini Indonesia umumnya, khususnya Suka Selamat, khususnya Nahdlatul Ulama, khususnya kita Jamaah Maghrib, Dewan Kemakmuran Masjid, memilih salah satu madhab, yakni ala madhabil Imam Syafi'i. Bagaimana sholat subuh kita ada kunutnya, ya kan? Bagaimana takbir kita sampai di bawah telinga. Bagaimana kita melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram. Itu kaifiyatus shalah dari madhab Imam Syafi'i atau dari Syafi'iyah, para alim ulama yang bermadhab Imam Syafi'i. Sebelumnya yang diucapkan banyak terima kasih ya kepada warga masyarakat desa Suka Selamat yang istiqomah bersedekah. Tadi kita muter-muter ya, panen raya, naruh kandek. Ang Didi juga belum sempat pulang ini, alhamdulillah. Makanya kostumnya agak pakai celana. Alhamdulillah ya, masih dapat 5.550.000. Insyaallah besok akan merayap lagi ya. Semata-mata demi apa? Demi syiar ya. Demi syiar pembangunan masjid. Pembangunan masjid untuk apa? Untuk syiar. Kalau masjidnya dibangun, syiarnya enggak dibangun, maka ini termasuk salah satu apa yang Rasulullah katakan dalam hadisnya. Di akhir zaman kita akan berlomba-lomba mendirikan masjid yang megah, tapi kita lupa untuk mendirikan syiar. Sehingga masjid yang megah bagaikan museum yang kalau sholat cuma ada 1, 2, 3 orang, tapi alhamdulillah di Suka Selamat jamaahnya rame, alhamdulillah ya. Kita doakan lebih rame lagi. Syukur-syukur sholat 5 waktu kayak Jumat. Subhanallah, enggak ada yang mustahil. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Allah. Masuk lagi ke materi salat. Kita sama-sama belajar. Sebelum salat, maka kita mesti memenuhi syaraitus shalah, syarat-syaratnya salat. Apa itu syarat salat? Syarat agak ke belok-belok nih. Syarat salat adalah sesuatu yang mesti dilakukan sebelum kita melaksanakan salat. Ulangi lagi. Syarat salat adalah sesuatu yang mesti kita lakukan sebelum salat. Kalau syarat salat ini tidak dipenuhi, maka salatnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka mesti diulang lagi. Ulang lagi. Syarat salat adalah sesuatu yang mesti kita lakukan sebelum salat. Apa di antaranya syarat salat? Kita harus terbebas dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, hadas asghar maupun hadas akbar. Hadas kecil apa? Buang air.
buang angin, buang dede kuning. Nah, itu hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil dengan apa? Dengan berwudu. Maka kalau kita punya hadas, berwudu. Kalau enggak ada air, tayamum. Ada air tapi badan enggak boleh kena air. Kalau kena air, badannya jadi sakit, mudarat, maka tayamum. Maka pertama kita harus terlepas dari hadas. Yang kedua, kita harus terlepas dari najis. Baik najis itu yang menempel di badan kita, atau najis itu menempel di baju kita, atau najis itu menempel di tempat sholat kita. Maka dicek terlebih dahulu badan kita ada najisnya atau enggak. Karena dalam mafhum hadis ada orang sholat selama 60 tahun tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara apa? Karena perkara istinjanya, kencingnya tidak benar. Hati-hati. Yang kencingnya suka agak nggak lancar, maka santai saja. Sunnah delahem 3 kali setelah peragat. Ya, jangan sampai udah dipakai netes. Allah, ya. Banyak nih yang terkena penyakit was-was nih. Ya. Karena awalnya kelengahan kita yang tidak memperhatikan istinja dengan betul, bersuci dengan betul. Maka kita mesti bersih badannya. Ya. Setelah bersih, lihat tempatnya sekitaran sujud suci tidak. Alhamdulillah masjid ini bersih. Kalau kalian sholat di rumah, sholat tahajud, sholat sunnah, duha, perhatikan tempatnya. Jangan terlalu semangat, tidak memperhatikan tempat. Tatkala takbir udah masuk depan, ada kotoran. Ya, maka perhatikan. Ya. Jadi sholat itu mesti memiliki syarat. Syaratnya mesti terpenuhi. Baik secara zahir maupun batin. Zahirnya apa tadi? Punya wudu, ya. Kemudian tempatnya bersih, bajunya bersih, kita terlepas dari najis. Itu zahirnya. Batinnya apa batinnya? Tawajjuh ilallah. Tawajjuh kita. Enggak boleh gerasa gerusu, santai aja. Mulai ambil wudu dengan santai, diperhatikan setiap cuciannya. Berpakaian dengan santai. Bahkan dalam mafhum hadis, kalau seandainya kalian mendengar iqamah, kemudian kalian masih ada di jalan, kata Nabi, apa kata Nabi? Tamahhal, tamahhal. Pelan-pelan saja jalannya, enggak usah terburu-buru, pelan-pelan saja. Kemudian kata Nabi apa? Sholat sebagaimana gerakan imam, ikuti. Kemudian sempurnakan yang kurangnya. Kalau kita sholat dengan imam baru 2 rakaat, sedangkan maghrib 3, berarti kita sempurnakan berdiri lagi 1. Enggak usah lari-lari. Wah, jangan tergesa-gesa. Tamahal, pelan-pelan. Nanti kalian lari-lari kesandung, nubruk di jalan, tiba-tiba ada tembelak. Nah, seharusnya ke masjid balik lagi kan. Ya. Jadi begitu, ya. Itu yang namanya persiapan batiniyah. Persiapan ruhani yang mesti kita miliki. Karena pada hakikatnya kata Rasulullah,
Yang membuat kita masuk ke surga bukan ibadah kita, tapi rahmat Allah. Maka ada kalanya Allah takdirkan kita untuk ketinggalan sholat, tapi bukan disengaja. Ada kalanya Allah itu takdirkan kita supaya sholat maghribnya masbuk, tapi nggak disengaja. Maka kita terima itu sebagai kehendak Allah. Tapi juga jangan lelet-leletan. Takdirnya Allah nih nggak sholat maghrib, bukan begitu juga. Takdirnya Allah nih sholat maghribnya masbuk, nggak demikian pula. Nanti seorang mukmin yang baik adalah man arafa nafsahu arafa rabbahu, yang sensitif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maunya apa tuh tahu. Nanti kesensitifan itu akan kita dapatkan dengan proses kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dalam hal ini adalah sholat. Maka itu syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum melakukan sholat. Mesti ini, wajib. Kita bagaimana nih? Kerjaannya tukang, baju tidak terhindar dari kotor ya. Kalau kotor doang nggak apa-apa, asalkan jangan najis. Tidak semua kotor itu najis, dan tidak semua bersih itu suci. Ya. Kalau kotor doang nggak apa-apa, yang penting nggak najis, kena cipratan air kencing, kena cipratan kotoran orang, itu najis baru ya. Syukur-syukur bawa baju ganti. Tapi kalau nggak bawa baju ganti, kalau kotor doang nggak najis, gunakan untuk sholat. Banyak sahabat yang sholat menggunakan baju molahnya. Sahabat itu molahnya bukan main ya. Kadang-kadang melebihi kita sholatnya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mulai dari kecil dididik oleh bapaknya itu mengembala unta. Untanya bukan puluhan, ratusan, diangon dewekan. Priberasan. Subhanallah. Begitu sulitnya kan ya. Itu katonnya ning mata. Ya ning kene kang kuburan lapangan lega. Iya, artinya kan apa? Pegal. Ya, maka sahabat itu sering kali melaksanakan sholat dalam keadaan baju kotor, tapi kotornya tidak najis, nggak masalah. Maka tadi kaidahnya tidak semua bersih itu suci, dan tidak semua kotor itu najis. Maka kalau pengen lebih detail lagi taunya, tanyakan kepada para alim ulama. Jadi syarat sholat diantaranya mesti suci, bersih dari hadas alias berwudu. Sudah kalian masuk berwudu, masuk kalian sholat. Sholat maghrib diawali dengan niat salli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Niat itu dilafadzkan ya sebelum takbiratul ihram. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menguatkan tatkala kita takbir. Tatkala kita takbiratul ihram dalam mazhab Imam Syafi'i, maka bertakbir kalian. Bas mangan mie ayam ya. Takbir ada beberapa versi dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ya. Pertama ada yang di bawah telinga dan mengucapkan Allahu Akbar tatkala tangan di bawah.
Jadi mulai tangan di bawah keangkat ke atas, dia ucapin Allah, Allahu Akbar. Pertama sampai ke telinga barnya, kemudian tangannya masuk Allahu Akbar. Yang kedua, tangannya dulu diangkat di bawah telinga, ya. Kemudian baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Seperti ini. Allah. Barnya ditutup tatkala tangannya masuk. Allahu Akbar. Kalian ada di mana? Enggak tahu, enggak ingat. Ya. Allahu Akbar. Posisi tangan kanan ada di atas tangan kiri, ya. Tangan kanan ada di atas tangan kiri, jangan kebalik. Perhatikan, ya. Kemudian ada beberapa cara, ya. Cara yang pertama, temukan antara jari manis dengan jempol di pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Ini yang pertama. Jari yang dua ada di atas. Yang di posisi seperti ini. Ya. Jari yang dua ada di atas. Itu versi yang pertama. Tangan kanan ada di atas, ya. Kemudian posisi tangan di atas pusar. Ya. Ya. Itu madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hanbal ada di sini. Ada saudara kita yang demikian. Wah, Indonesia ini campur, ya. Ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, campur di Indonesia ini, ya. Allah. Tapi kita tetap berpegang yang mayoritas, sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, ya. Jadi seperti itu. Allahu Akbar. Terus disambung dengan bacaan doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, baru masuk ke rukun salat. Tadi kita sudah melewati dua rukun salat. Yang pertama niat. Niat itu wajib tatkala takbiratul ihram, ketukan dalam hati, ya. Kemudian berdiri untuk salat itu juga bagian daripada rukun salat. Kalau mampu berdiri, maka berdiri untuk sholat. Kalau tidak mampu berdiri, baru kita duduk. Lain halnya nanti dengan sholat sunnah. Di situ ada ikhtilaf. Jadi sebagian ulama ada yang membolehkan kalau dalam sholat sunnah duduk. Tapi kalau dalam sholat wajib, berdiri itu wajib bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu, silahkan boleh duduk. Gak bisa duduk, silahkan boleh berbaring nanti dengan cara-caranya sendiri. Kita belajar sholat yang pada umumnya terlebih dahulu, ya. Maka dua rukun tadi, apa itu rukun? Kita ingat-ingat lagi. Sesuatu yang mesti dilakukan di dalam sholat. Kalau tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama tadi niat, tatkala takbiratul ihram, sebelumnya dilafadzkan sebelum takbiratul ihram, ya. Kemudian yang kedua berdiri, doa iftitah rukun enggak? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu
ila akhirih. Wajib enggak itu? Sunnah. Sunnah apa? Doa iftitah bagian dari apa? Sunnah hayat apa abad? Kalau sunnah abad, sunnah yang ditinggalkan, kita dianjurkan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Maka tatkala kalian masbuk, tertinggal sholatnya, posisi imam sudah pertengahan membaca surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian masuk takbiratul ihram, maka doa iftitahnya dibaca enggak? Maka yang paling afdal dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i, ya, baik dari kitab-kitab Syafi'iyahnya dalam Fathul Mu'in, maka kalau kita keadaan masbuk seperti itu, masuk saja kita langsung ke surat Al-Fatihah. Ya. Baca Al-Fatihah dengan standar bacaan, kemudian kita ikut imam. Imam ruku, kita masuk ruku. Beda kasusnya kalau begini. Imam sudah di pertengahan membaca surat Al-Fatihah, kita masuk, ya. Kemudian kita membaca doa iftitah. Akhirnya kita tidak sampai ke Al-Fatihah. Gimana nih? Maka sebagian kaul dalam kitab Fathul Mu'in, ya, dia tidak mendapatkan satu rakaat dengan imam. Hati-hati. Meskipun ini ada beberapa ikhtilaf, tapi ini kaul yang paling masyhur. Maka kalau keadaan kita masbuk, ya, imam sudah di pertengahan Al-Fatihah, kita takbiratul ihram, ya, kita mengejar yang rukunnya. Apa yang rukunnya? Membaca Al-Fatihah. Seperti sholat tarawih adat kita. Bisa enggak kita baca iftitah di sholat tarawih dengan keadaan imam yang agak cepat, bukan cepat tapi agak cepat? Nggak bisa kan? Maka tetap kita mengikuti imam, ya, sambil kita tadi membaca Al-Fatihahnya saja, ya, nggak apa-apa begitu, ya, sah sholatnya. Dan kita jangan menyelisihi, karena al-adat al-muhakkamah dalam ilmu usul fiqh, hukum adat itu menjadi hukum muhakkamah illa madalad dalil ala khilafihi. Yang penting hukum adat itu tidak bertentangan dengan syariat dalam perkara yang wajib. Ya, kalau memang adatnya di sini sholat tarawihnya agak cepat sehingga kita enggak mungkin untuk membaca doa iftitah, maka langsung ke Al-Fatihah, tidak apa-apa. Tapi lain halnya kalau hukum adatnya bertentangan dengan syariat. Contohnya sholat tarawihnya 20 rakaat diselesaikan dalam waktu 7 menit sehingga tidak ada tumakninah. Sedangkan tumakninah bagian daripada rukun sholat. Maka adat yang seperti ini diperbaiki, ya. Jadi Islam itu tidak menghilangkan adat, tidak. Cuma kalau ada adat yang kurang baik nanti diluruskan, diperbaiki. Itu Islam, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kita sudah berikrar sebagai mukmin, masuklah kita ke dalam agama Islam kafah, semuanya. Ikhlas, ridho, muamalahnya diatur oleh Allah, ridho, ibadahnya diatur oleh Allah, ridho, dagangannya diatur oleh Allah, ridho, pertaniannya diatur oleh Allah, ridho, aktivitasnya semuanya diatur oleh Allah, ridho. Itu maksud daripada udkhulu fis-silmi kafah, gitu.
pergaulannya diatur oleh Allah ridha. Ya. Maka masuk kita ke surat Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah rukun, salah satu rukun daripada salat. Maka dalam hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap salat kalau enggak membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu perlu kita terus baca, terus amalkan, dan terus kita pelajari. Karena ada sesuatu yang mungkin kurang dari Al-Fatihah kita, meskipun kita semahir apapun itu. Ya. Terus gimana dong kita yang nggak bisa baca Al-Fatihah? Apa kita nggak sholat? Jangan, tetap melaksanakan sholat, diiringi dengan belajar. Sholatnya mesti jamaah. Minimal dia masuk kategori ikhtilaf. Kalangan para alim ulama ikhtilafnya apa? Fatihahnya imam adalah Fatihahnya makmum. Ini untuk siapa? Untuk orang yang berjamaah yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka sholatnya jamaah. Seperti itu. Jadi Al-Fatihah itu rukun, sesuatu yang tidak boleh ditinggal tatkala sholat. Sholat duha nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholat duha kalian. Sholat tahajud baca surat Al-Baqarah sampai selesai, Fatihahnya nggak dibaca, gimana dong? Sholatnya nggak sah, tapi tetap mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran. Ya. Maka Al-Fatihah itu wajib. Ya. Betapa besar fadilah dan kaidahnya Al-Fatihah. Ya, kalau dalam fadilah Al-Quran yang kemarin kita kaji. Setelah Al-Fatihah kita membaca surat. Dalam madhab Imam Syafi'i, faslun atau pemutus surat di antara surat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut Imam Syafi'i, Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama, dan bagian daripada surat An-Naml pertengahan ayat, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak kalian ngamalin ini? Ada semut di rumah kalian, jangan dibakar dulu, karena hukum membunuh semut yang tidak mengganggu itu haram, kecuali mengganggu. Ya, kalau nggak mengganggu, ceramain dulu semutnya sambil membaca tadi ayat surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Pembahasannya melenceng nanti jauh ya. Maka bismillah menurut Imam Syafi'i itu hanya ada dalam 2 surat, sedangkan bismillah yang lain itu sebagai faslun, pemisah antara satu surat ke surat yang lain. Tapi tatkala kita membaca surat dalam sholat, maka tetap disunnahkan untuk membaca bismillah di awal suratnya. Ya. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maka tetap disunnahkan dibaca bismillahnya. Lain halnya kalau kita ambil tengah surat, waladdallin. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Maka itu tidak disunnahkan dibaca, untuk membedakan kalau kita membaca di tengah surat. Tapi gimana kalau ada saudara kita yang membaca mubah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah dengan sholat kita. Maka dalam hal ini
Jangan sampai menjadi pertengkaran bagi kita. Ikhtilaf kecil dalam masalah furu' beragama adalah hal yang biasa, apalagi dalam perkara sunnah. Ya. Selesai membaca surat, takbir untuk ruku, mengangkat takbir ketika ruku itu sunnah, masuk ke sunnah hayat. Angkat tangannya takbir ketika ruku, Allah, itu sunnah hayat. Artinya kalau dia nggak ngangkat tangan, dia ngucapin Allahu Akbar baik, maka tidak mesti dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau lagi malas-malas kan kita kadang begitu kan, Allah Akbar. Tapi segampang itu mendapatkan pahala sunnah, masa kita mau tinggalinnya? Tetap kita angkat tangannya. Ya. Allahu Akbar. Ruku dan tuma'ninah, berhenti sejenak. Sempurnakan rukunya. I'tidal dan bangkit dari ruku, i'tidal, tangan dia diangkat enggak? Sunnah diangkat juga. Bangkit dari ruku, tangannya sunnah diangkat juga, sunnah hayat juga. Allahu Akbar. Ya. I'tidal ke sujud diangkat enggak? Ini enggak diangkat. I'tidal ke sujud enggak diangkat, tapi tetap disunnahkan melafazkan Allahu Akbar. Masuk ke sujud. Dari sujud ke duduk, di antara dua sujud ngangkat tangan enggak? Enggak lah ya, masa angkat tangan Allah Akbar. Lafadznya doang Allah Akbar. Ya. Berdiri memperoleh rakaat pertama, diangkat enggak tangannya? Enggak diangkat. Ya, enggak diangkat. Kalau ada saudara kita yang mengangkat, tetap sah sholatnya. Ya, hanya saja menyelisihi jumhur ulama dalam perkara sunnah hayat. Duduk setelah tahiyat awal, kemudian berdiri dari tahiyat awal, angkat tangan enggak? Ini angkat tangan, ya. Angkat tangan itu sunnah hayat. Tahiyat awal apa hukumnya? Sunnah ab'ad. Ya, jadi kalau kita kelupaan dengan tahiyat awal, tiba-tiba posisi kita sudah berdiri tegak, ya, berdiri tegak lurus, maka jangan kembali lagi ke tahiyat awal, karena posisi kita sudah dalam posisi yang rukun dalam sholat. Maka nanti di akhir, ya, sebelum salam diganti dengan sujud syahwi. Beda halnya kalau posisi kita belum tegak. Misal Ang Didi imam lupa nih, nggak duduk untuk tahiyat awal, tapi posisinya masih jongkok. Makmum sudah subhanallah, maka gimana sikap Ang Didi? Balik duduk, karena belum tegak berdiri. Balik duduk. Nanti di akhir, ya, disunnahkan sujud sahwi, ya, seperti itu. Jadi kalau kalian sholat sendiri tiba-tiba lupa sudah berdiri tegak nggak tahiyat awal, jangan kembali lagi, tapi di akhir nanti diganti dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.